Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi nih dengan Yanda ya. Kali ini Yanda akan mempraktekkan tugas praktikum kalian nanti untuk hari Rabu ya. Nanti tugasnya apa saja silahkan disimak. Kali ini kita akan membuat tutorialnya. Bagaimana sih caranya untuk praktek kita kali ini, dan perhatikan ya, untuk pembelajaran kali ini bukan penilaiannya bukan bisa atau tidak bisa memasak, bukan. Tapi kita ada pembelajaran bahan bakar alternatif, di mana kita juga bisa membuat energi alternatif, yaitu dari kompor yang berbahan dasar bahan energi alternatif. Harusnya kita membuat briket, tapi karena prosesnya yang lama, jadi kita cari bahan bakar alternatif lainnya, yaitu namanya ada nanti parafin. Parafin ini biasa digunakan untuk yang utamanya biasanya digunakan oleh TNI ya, dalam berperang itu untuk di hutan, memasak di hutan. Selain itu juga biasa digunakan untuk yang naik gunung, yang suka hobi naik gunung tuh biasanya bawa ini. Tapi sekarang jarang sih ya, tapi masih ada yang pakai seperti itu. Nah, apa saja alat-alatnya? Jadi judul praktikum kita hari ini adalah membuat kompor alternatif dengan berbahan dasar energi alternatif. Ya, apa saja alat-alatnya bisa kita lihat nih di sini. Ya, kalian sudah ada. Yang pertama ada kaleng larutan cap kaki 3. Nah, kalian di sini masih ada isinya ya. Nah, ini boleh diminum isinya, silakan. Nanti yang kita gunakan adalah kalengnya saja ya. Ini nanti yang akan kita jadikan kompornya. Dan perhatikan juga di bawah sini ada tanggal expirednya ya. Ini nanti dihilangkan. Pakai apa ya Anda? Bisa menggunakan hand sanitizer, bisa pakai minyak kayu putih juga bisa, atau pakai alkohol yang buat tangan juga bisa. Nanti setelah itu kalian cuci kembali ya. Setelah kalian hilangkan, kalian cuci pakai sabun ya, jangan langsung dibuat praktek ya. Perhatikan ya, ini langsung dicuci. Setelah itu yang kedua bahan bakar yang tadi nih, bahan bakar alternatifnya kalian sudah dikasih ya. Ini namanya parafin atau bahan bakar padat ya. Ini nanti akan kita gunakan sebagai apinya ya. Nanti kalau misalkan habis, kalian ingin coba lagi, kalian bisa ganti dengan menggunakan lilin ya. Misalkan kalian mau coba lagi nih di rumah di lain waktu, pengen mainan masak-masakan ya, kalian bisa menggunakan lilin yang untuk mati lampu. Oke. Nah, setelah itu kalian juga mendapat telur ya. Nah, di sini ada telur. Telur ini fungsinya nanti untuk objek kita dalam memasak ya. Kalian boleh tambahkan misalkan mau ada rasanya, kalian penyedap boleh, garam boleh, mau ditambahin sosis juga boleh, silakan, kalian bebas. Yang pasti bahan dasarnya adalah telur. Mau ditambah sayuran boleh, silakan, nggak apa-apa ya. Nah, karena kita akan memasak, bahan selanjutnya adalah minyak sayur. Tapi di sini Anda menggunakan minyak padat nih ya, minyak samin ya. Di sini minyak nabati padat atau minyak sayur padat. Ya Anda kalau pakai minyak sayur yang biasa boleh, boleh ya, tidak harus pakai minyak ini, pakai minyak sayur yang biasa boleh ya. Jadi Anda nggak menentukan harus menggunakan minyak padat. Minyak sayur yang biasa kalian gunakan atau mama kalian gunakan itu boleh ya. Selain itu kita juga butuh gunting alatnya ya, untuk membuat kompor nantinya. Silakan atau kalau ada yang punya cutter boleh untuk memotong nanti kalengnya ya. Lalu kita butuh juga korek ya untuk menyalakan kompornya nanti, bahan bakarnya. Tak lupa ini ada garpu dan juga sendok ya. Nah, kalau sendok ini untuk menuang telur dan mengocok telur. Nah, ini untuk membalik ketika nanti kita masak fungsinya. Atau kalau yang ada yang punya biasanya capitan untuk yang masak telur tuh yang kecil-kecil, itu boleh digunakan ya. Ini alternatif saja. Kalau misalkan punya, silakan pakai yang buat pancongan yang untuk telur yang terbuat dari kawat tuh, yang bisa kayak gitu ya. Oke. Nah, habis ini kita lanjut untuk bagaimana proses membuat kompornya ya. Oke, kita lanjutkan setelah ini.
Oke, baik. Kali ini kita akan buat kompornya. Bagaimana caranya ya, Ndak, bikin kompornya? Nah, ini isinya kalian boleh minum dulu ya, atau misalkan mau dipindahin ke gelas boleh. Kosongin dulu ya. Bagaimana cara guntingnya? Di sini ya, kita bisa lihat nih, ini bagian bawah, ini bagian atas ya. Nah, ini nanti kita gunakannya terbalik. Jadi kalian kalau mau gunting begini posisinya, yang bawahnya di atas. Karena nanti yang bagian bawah ini akan digunakan bagian atas kompor. Ya, jangan salah ya, jangan terbalik ya. Nah, kalian gunting atau potong bagian bawahnya ini sedikit saja nih. Ya, kira-kira ya berapa senti nih? 5 senti lah ya, segini nih. Ya, kalian potong. Nih, kalian bolongi ya, hingga hasilnya nanti kayak gini. Hasilnya kayak gini. Kalian gunting nih di sini nih ya, atau enggak ini pakai cutter juga boleh. Kalian boleh dibantu oleh orang tua ya dalam membuatnya. Jadi orang tua boleh bantu karena ini menggunakan alat-alat yang lumayan berbahaya ya. Jadi harus butuh bimbingan orang tua. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah, nanti bagian atasnya ini ya. Bagian atasnya. Nah, ini kalian bagian atasnya digunting seperti ini nih. Jadi ini digunting ke samping ya, digunting terus ke samping. Nah, ini ditekuk saja seperti ini. Fungsinya untuk apa ya, Anda? Ini nanti untuk pegangan kalian ya, ketika ini nanti akan ditaruh gitu ya, karena kan panas ya. Atau enggak nanti boleh yang naruh orang tuanya, boleh ya, orang tuanya saja yang membantu untuk menaruh kompornya. Nah, terus ini kan sudah dibikin bolongan. Di sebelahnya, di lawan arahnya dibikin juga. Tapi kalau yang ini dipotong, bener-bener dipotong ya. Jadi gini ya, dipotong, set, dihilangin. Kenapa? Fungsinya untuk apa ya, Ndak? Ini untuk lubang udara supaya apinya ketika dinyalakan tidak mati. Ya, kayak gitu ya. Jadi nanti jadinya seperti ini. Ya. Nanti demonstrasinya seperti apa ya, Ndak? Jadi nanti parafin yang sudah kalian dapat itu kan bentuknya persegi kotak ya. Kalian bagi dua. Caranya seperti apa? Kalian parafinnya boleh digunting ya, atau pakai pisau boleh, sehingga jadi terbelah menjadi dua seperti ini. Kenapa ya, Ndak? Setengah aja. Karena itu parafin itu kalau satu digunakan apinya terlalu besar. Ya, khawatir nanti malah membahayakan gitu ya, apinya keluar-keluar. Jadi gunakannya sedikit saja, karena setengah ini enggak, setengah malah lebih kecil dari setengah ya. Ini apinya bisa besar ya. Jadi kalian gunakannya setengahnya saja ya. Jadi nanti ini menyalakannya boleh dipegang, tapi disarankan menggunakan alat bantu saja. Ya, misalkan menggunakan gunting nih, digini ini ya, seperti ini ya. Lalu tadi ini menggunakan korek, nanti dinyalakan gini ya, sampai nyala, sampai apinya besar, nanti ditaruh di dalam wadahnya yang tadi sudah kita buat. Nah, seperti itu ya. Nanti ketika nyala, nah kita nyalain dulu deh ya. Nah, ini udah nyala nih ya. Boleh kita ratakan apinya ya. Kita taruh. Nah, ini udah nyala nih apinya. Nah, usahakan ini kalau boleh dilapisin pakai kain yang untuk pegangannya supaya nggak panas ya. Nah, kalau sudah ini dipegang gini ya. Nah, ini baru kompornya dimasukkan. Nah, ini sudah bisa. Nah, seperti ini ya. Kalau itu ya. Udah, sampai sini dipahami ya. Perlu diperhatikan ya, penggunaan parafinnya jangan terlalu besar-besar ya. Tadi Anda mintanya setengah ya, kalian bisa menggunakan seperempat nih, segini aja ya. Kalau terlalu besar nanti apinya keluar-keluar nih, kayak gini tuh, lihat ya. Jadi gunakannya sedikit aja, digunting aja, digunting-gunting, karena ini parafin
parafin ini walaupun sedikit apinya pasti akan besar ya, seperti itu ya. Nah sekarang kita ini udah nyala nih kompornya nih, kita coba ya. Tuh lihat langsung mencair ya, udah panas ya. Kita coba pakai objek yang akan kita gunakan. Tuh langsung ya, ternyata nih lihat nih. Tuh ya, jadi kalian bisa dibantu sama mama kalian nih, atau enggak jangan sampai sendirian ya melakukannya. Bisa dibantu oleh mama atau oleh ayah, pokoknya jangan sampai kalian ininya sendirian. Minyaknya juga jangan banyak-banyak ya. Nah tuh itu ya, kalian perlu perhatiannya, praktek ini jangan sendirian ya. Orang tua boleh turut andil dalam membimbing anak-anaknya, karena ini menggunakan alat-alat yang lumayan bahaya. Tapi di lain sisi ini ada pembelajaran yang harus kita lakukan dari praktek ini ya. Nah kita balik lagi nih, lihat tuh mateng kan? Nih lihat ya. Nah kalau sudah matang boleh ditiriskan ya. Kalian bisa siapkan itu apa namanya, piring ya. Ini Yanda taruh sini aja ya. Nah kalian boleh lagi menggunakan piringnya. Nah ini masukin lagi. Itu ya, seru ya. Agak gosong ya kompornya, nggak apa-apa. Ini kan kompor alternatif, jadi nggak akan sebagus kompor yang biasa kalian gunakan tuh di rumah ya. Kita mulai siapkan lagi nih. Nah kalau misalkan sudah selesai, ini boleh diangkat ya. Ingat menggunakan lap, jangan sampai langsung dipegang gini nih, panas ya. Ini misalkan kalian mau selesai, sudah selesai, apinya masih nyala kan, ini kita angkat dulu ya. Angkat. Ini boleh diangkat menggunakan lap ya, atau misalkan mau menggunakan gunting ini boleh. Menggunakan alat bantu ya. Nah seperti ini ya. Pokoknya tetap safety, hati-hati. Ini kita menggunakan alat-alat yang panas, jadi kita harus gunakannya juga hati-hati. Ingat, parafinnya gunakannya jangan terlalu banyak karena apinya nanti akan terlalu besar, seperti itu ya. Nah nanti tugas-tugasnya apa saja yang perlu kalian buat, nanti kita akan share melalui wali kelasnya masing-masing ya, seperti itu. Jadi tolong dikerjakan. Nanti tugasnya akan ada 2, yaitu dokumentasi dan juga tugas tulis yang akan dikirim melalui grup masing-masing, seperti itu. Cukup sekian tutorial praktekum untuk kelas 3 ya, level 3, yaitu perubahan membuat energi alternatif dan juga menggunakan benda-benda alternatif lain, seperti itu. Yang Andri akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.